Oke, halo. Selamat bertemu kembali dengan Yesus Suseno dari Telegrojo Heart Center pada pembelajaran kita yang berikutnya yaitu bagian 2 dari EKG itu gampang. Mengingatkan lagi bahwa kita punya 7 langkah gampang membaca EKG. Sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasar dari perekaman dan dasar-dasar dari cara kerja EKG. Maka kita akan belajar yang pertama tentang 7 langkah ini ada. Pertama, mencari ini irama sinus atau bukan. Kemudian kedua, rate-nya berapa kali per menit. Akses 4 PR interval. 5 GRS, 6 kelainan ruang jantung, dan 7 kelainan koroner. Kita akan mulai dari langkah pertama, yaitu apakah EKG ini irama sinus atau bukan. Setiap EKG itu bentuknya hampir mirip seperti ini, rata-rata. Yaitu ada gelombang P dan ada gelombang QRS. Ada memang beberapa yang tidak seperti ini, tetapi mostly hampir sekitar 75% itu iramanya adalah irama sinus. Ya. Jadi kita harus betul-betul yang basic yang kita harus ketahui adalah ini EKG-nya irama sinus atau tidak. Irama sinus adalah irama yang berasal dari di impuls atau di impulsnya berasal dari S anode. Ya, jadi seluruh jantung ini berkontraksi setelah diperintah oleh impuls listrik dari S anode. S anode terlihat di gambar ini berasal dari right atrium atau atrium kanan yang dia mengeluarkan impuls listrik, terbentuklah gelombang P. Kemudian sinyal listrik itu diteruskan ke AV node dan diteruskan ke bundle branch seperti kita ketahui terbentuk gelombang GRS. Jadi irama sinus adalah irama yang berasal dari S anode dan membentuk satu gelombang P ya dengan P yang positif di lead 2 biasanya ini. P positif adalah P yang ke atas. Teman-teman lihat di sini gelombang P-nya jendulnya atau bulatannya itu ke atas, itu berarti positif. Kemudian satu P ini diikuti oleh satu gelombang QRS. Nah, QRS adalah gelombang yang besar di sebelahnya itu. Dan rata-rata kalau sinus yang normal itu rate-nya antara 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ini adalah gambaran dari irama sinus yang normal. Yaitu ada satu gelombang P diikuti oleh satu QRS. Teman-teman lihat, coba di lead 1, P-nya tidak begitu jelas ya. Tapi di lead 2 itu P-nya jelas banget. 1P, 1 QRS. Terus berikutnya gelombang T. 1P, 1 QRS. Terus gelombang T ya. 1P, 1 QRS diikuti oleh satu gelombang T. Dan yang khas banget adalah gelombang P-nya itu positif di lead 2 terutama. Ya. Di lead 2 itu harus positif jelas. 1 sama AVF juga positif. Teman-teman lihat ini di lead 1 positif sebenarnya tapi agak kecil. Di lead AVF teman-teman lihat ini P-nya juga positif ya. Tapi yang jelas di lead 2 harus positif dan negatif di AVR. Lihat gelombang P-nya ada negatif di AVR. P-nya terbalik di AVR. Sekali lagi, gelombang P yang normal ada P positif di lead 2 dan negatif di AVR. Ini yang paling penting. Loh, kok bisa positif di lead 2? Kenapa kok negatif di AVR? Sekali lagi, mungkin reminding aja yang kemarin, EKG ini adalah kita melihat jantung dari berbagai sisi. Lead 2 itu posisinya di sebelah kanan bawah ini. Ya, dia memfoto jantung dari kanan bawah. Sementara yang AVR, dia melihat jantung dari posisi atas sana, superior, bagian atas. Mengingatkan lagi bahwa gelombang listrik itu dari S anode turun ke AV node, turun ke bundle branch. Apa yang terjadi? Arus listrik akan menuju ke kanan bawah. Lead siapa yang ada di kanan bawah? Lead yang ada di kanan bawah adalah lead 2. Sementara yang ditinggalkan oleh arus listrik adalah AVR. Nah, jadi AVR ditinggalkan oleh arus listrik yang berasal dari S anode turun ke bundle branch dan ke bawah. Sementara lead 2 ada di kanan bawah ini dituju oleh listrik. Jadi akhirnya ini lead 2 positif, P-nya AVR, P-nya akan negatif. Ya. Begitu juga dengan gelombang QRS-nya. Nah, coba kita tes. Ini kira-kira irama sinus atau bukan? Kalau kita lihat, di sini ada gelombang P. Walaupun kecil, tapi gelombang P dan P-nya itu positif di lead 2. Ya.
Dan 1P diikuti oleh 1 QRS. So, ini adalah irama sinus. Memang agak lambat, tapi nanti kita pelajari. Tapi ini irama sinus. Nah, ini. Menurut teman-teman ini irama sinus atau bukan? Ada yang mungkin berpikir ini bukan irama sinus nih. Kenapa? Gelombang QRS-nya aneh gitu. Mungkin memang ini QRS yang tidak biasa seperti yang normal ya. Tetapi ingat, definisi irama sinus tidak memperhitungkan QRS-nya kayak apa. Apa QRS-nya sempit, apa QRS-nya lebar, apakah QRS-nya itu gemuk, ramping atau apa. Pokoknya ada 1P diikuti oleh 1 QRS dan P-nya positif di lid 2. Teman-teman lihat P-nya di sini positif nggak di lid 2. Semuanya anunya ke atas, bendulnya ke atas ya. Dan satu defleksi ke atas gelombang P ini diikuti oleh selalu gelombang QRS. Duduk. Tapi ada gelombang, coba ini gelombang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada gelombang ke-8 yang tidak normal, P-nya nggak ada. Nggak jelas. Ada QRS tapi tidak ada gelombang P. Ini bukan sinus. Oke, ini sebenarnya adalah aslinya adalah gelombang sinus, tetapi ada pengganggu. Tapi basicnya adalah gelombang sinus, tapi pada pada beat yang ke-8 atau denyut ke-8 itu memang yang bukan sinus, tapi ini irama sinus ya. Aslinya irama sinus tapi dengan pengganggu, maksudnya gitu. Nah, kemudian nih, ini irama sinus atau bukan? Ini irama sinus. Loh, Dok, bentuk QRS-nya aneh. Sekali lagi kita bilang, irama sinus tidak tergantung pada bentuk QRS. Loh, Dok, denyut yang keempat enggak bagus itu. Iya, betul. Aslinya EKG ini adalah irama sinus. Teman-teman lihat ada gelombang P, P, QRS, diikuti oleh P, QRS, P, diikuti oleh QRS, P, diikuti. Begitu lead keempat, ada sesuatu yang tidak normal di situ, di mana gelombang P-nya tidak manis dan tapi masih tetap diikuti oleh QRS. Nah, bagaimana dengan ini? Ini irama sinus atau bukan? Bukan. Nah, jelas banget bukan. Kenapa? Karena lihat di lead 2 itu gelombang P-nya terbalik. Sekali lagi, definisi irama sinus adalah ketika gelombang P-nya positif di lead 2. Kalau ini irama sinus atau bukan? ECG tidak selalu mudah ya, kadang-kadang agak kompleks sedikit seperti ini. Banyak teman-teman yang akan berpikir bahwa ini bukan gelombang irama sinus, Dok. Karena P-nya itu tidak bagus gitu. Sebenarnya ini irama sinus. Sebenarnya ini adalah irama sinus. Ya. Kalau teman-teman lihat ini beat pertama, beat kedua, beat ketiga, 1, 2, 3 ini P-nya tidak begitu manis. Tapi begitu beat keempat, ini ada gelombang P yang manis. 1, 2, 3, 4. Sebelum QRS keempat. Terus 5, 6, 7. Ini hampir mirip. Ini P-nya juga. 8, 9. Ini P lagi yang bagus. 10, 11. Ini P lagi. 12. Ini P yang bagus. 14. Ini P lagi. Jadi di sini ada P yang sebenarnya keluar dan sama terus. Gitu. Tetapi memang di sela-selanya itu ada gelombang P yang mengganggu. Gitu. Ada gelombang P dan QRS yang mengganggu. Gitu. Tapi aslinya adalah gelombang sinus. Tetapi dengan pengganggu yang cukup banyak. Ada yang P-nya terbalik ke bawah, ada yang P-nya yang kecil ke atas, tidak seperti P yang normal. Ya, ini P terbalik ke bawah, ini beat ketiga. 1, 2, 3, P-nya terbalik ke bawah. Kemudian irama sinus lagi. Ini bukan sinus, bukan sinus. Irama sinus lagi, bukan sinus. Ini irama sinus mungkin. Ini bukan, ini sinus, sinus, bukan sinus, sinus itu. Jadi aslinya ini adalah irama sinus tapi dengan pengganggu yang banyak. Nah, bagaimana dengan EKG ini? Ini P-nya banyak banget, sementara QRS-nya cuma 1. Bahwa pada definisi irama sinus adalah 1P diikuti oleh 1 QRS. So, ini bukan sinus.
Kalau ini sinus atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini kita tidak bisa melihat gelombang P. Gelombang irama sinus harusnya ada P yang terlihat. Satu P diikuti oleh satu QRS. Jadi ini bukan gelombang P. Kalau ini sinus atau bukan? Ya, betul sekali. Ini bukan irama sinus. Kenapa? Karena tidak ada gelombang P yang manis yang bisa diidentifikasi. Ingat, irama sinus P-nya harus bisa diidentifikasi. Seperti ini. Nah, ini. P-nya selalu bisa diidentifikasi. P pertama, P kedua, P ketiga, diikuti oleh QRS. Ini bisa diidentifikasi. Coba teman-teman lihat yang ini. Nah, mana P yang di bit yang pertama ini seperti ada gelombang P di sini. Betul. Tapi lihat di bit yang kedua tidak tampak P yang jelas seperti ini. Di bit yang ketiga juga tidak ada. Bit yang keempat juga tidak ada. So, ini bukan sinus. Irama sinus harus konsisten. P-nya itu harus konsisten terus, ya, gitu. Ini adalah uh, bukan irama sinus. Kalau ini irama sinus atau bukan? Ya, betul. Ini basically adalah irama sinus. Teman-teman lihat ini ada gelombang P, QRS diikuti yang pertama, P, QRS yang kedua, tapi bit yang ketiga bukan sinus, ya. Ini pengganggu. Tapi yang keempat sinus lagi, kelima sinus, keenam sinus lagi. Jadi itu adalah menentukan irama sinus atau bukan. Ya, kita sudah selesai dengan langkah pertama. Kemudian kita akan melangkah ke langkah kedua. Rate berapa kali per menit. Ada banyak cara untuk melihat berapa rate-nya sebuah EKG itu. Tetapi saya biasanya pakai cara yang paling simpel aja, kecuali kalau kita mau detail banget, yaitu 300 dibagi banyaknya kotak besar antara dua gelombang R. Coba teman-teman lihat yang bawah sendiri ya, yang ada rate 300, 150, 100, 75, 60, 50 ini, antara dua R ke R itu ada berapa kotak besar? Kotak besar adalah 5 mili. Satu kotak kecil banget itu 1 mili, maka satu kotak besar itu 5 mili. Teman-teman lihat kotak besarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 dibagi 6, so 50 kali per menit. Sementara lihat di atasnya, ini ada berapa kotak besar? 1, 2, 3. Maka ini yang atasnya adalah 100 kali per menit. Yang tengah-tengah ini adalah 150 kalau dua kotak besar. Yang atas sendiri adalah 300 kali per menit. Jadi 300 bagi jumlah kotak besar. Saya kira ini simpel banget. Nah, bagaimana kalau misalnya agak kurang teratur? Kalau agak kurang teratur seperti ini, ya, kalau kita mau melihat berapa frekuensi denyutnya, itu kalau EKG yang baik itu begitu ada teman-teman lihat di atas sendiri itu ada garis jeleret-jeleret di atas ya, garis vertikal. Ya. Garis vertikal ini biasanya menandai kalau sudah ada 5 kotak besar. Ya. Jadi yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 ada garis vertikal lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ada garis vertikal lagi di atas. 4, 5. Begitu ada 5 kotak besar maka ada satu penanda. Nah, yang kita hitung adalah dalam range 6 kotak yang sangat besar ini. Range yang 6 kotak sangat besar. Jadi, lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak sangat besar. Ya. 6 kotak sangat besar ini adalah 6 detik. Karena 5 kotak kecil, 1 detik, maka dia dikasih penanda. Ini berarti 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Maka berapa kali per menit dalam 1 menit? Cuma kalikan 10 saja. Coba lihat, R-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 kali 10, 70 kali per menit. Ingat, sekali lagi, kita cari 1 detik. 1 detik terdiri dari 5 kotak besar. Ya, ini. Nah, kita mencari 6 detik. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalikan R-nya ada berapa? Kalikan 10. Jadi tadi, kalau ini apa? Ini sinus bradikardi tadi. Karena rate-nya kurang dari 60 kali per menit. Kalau ini 1, 2, 3. 3 kurang sedikit. So, ini sinus taki
Kardi, lebih dari 100 kali per menit. Nah, coba lihat ini. Ini irama sinus atau bukan? Paling simpel, lihat di lead 2, P-nya positif, diikuti oleh 1 QRS, di AVR, P-nya negatif, diikuti oleh 1 QRS. Ya kan? Berarti irama sinus. Berapa kali per menit? Lihat, ada berapa kotak besar di antara kedua gelombang R? 1, 2, 3, 4. So, 300 bagi 4, 75 kali per menit. Jadi, ini irama sinus 75 kali per menit. Ya. Saya kira gampang. Bagaimana dengan ini? Coba. Ini kira-kira irama sinus atau bukan? Berapa kali per menit? Ya, ini irama sinus. Loh dok, tapi kok bentuk QRS-nya aneh? Gini, sekali lagi kita tidak melihat gelombang QRS-nya kayak apa. Kita tidak melihat gelombang P-nya bentuknya eh, sempurna bagus atau enggak. Pokoknya ada satu gelombang P yang positif di lead 2, negatif di AVR, satu P diikuti oleh QRS, seperti sinus. Lihat, di lead 2 P-nya positif. QRS-nya walaupun tidak normal, tidak seperti biasanya, tapi satu P diikuti oleh satu QRS. So, sinus. AVR juga P-nya negatif. Ya. Ini irama sinus berapa kali per menit? Lihat, 300 bagi 1, 2, 3, 4. So, 75 kali. Irama sinus 75 kali per menit. Bagaimana dengan ini? Hmm, agak lebih susah lagi daripada yang tadi-tadi. Tapi kalau lihat, pokoknya pertama fokus jangan lihat gelombang QRS yang aneh-aneh, yang jendul-jendul, yang rak genah gitu ya. Tapi lihat, gelombang P-nya aja sama satu QRS. Lihat, di lead 2, 1 P diikuti oleh 1 QRS. 1 P QRS, 1 P QRS. AVR, P-nya negatif. So, ini irama sinus. Loh dok, tapi QRS-nya aneh. Oke, nanti kita akan pelajari pada step berikutnya. Tapi yang pertama kita step ini hanya fokus ke sinus saja. Lihat gelombang P diikuti oleh QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS. Berapa kali per menit? Lihat, 300 dibagi jumlah kotak besar. Ini jumlah kotak besarnya antara R ke R berapa? 1, 2, 2 kotak lebih sedikit. So, kalau mau kita menghitung detail, maka 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Jumlah kotak kecilnya ada berapa? Kira-kira sekitar 11 kotak kecil. Nah, kalau kita hitung 1.500 dibagi kotak kecil, dibagi 11, kira-kira sekitar 140-an kali per menit, atau 130, nanti bisa dihitung. Tapi ini jelas sinus takikardi, karena sinus berapa kali per menit. Nah, nanti memang ada kelainan lain yang kita belum belajar sampai titik ini. Bagaimana dengan ini? Kira-kira ini irama sinus atau bukan? Irama sinus, dok. Bukan irama sinus, dok. Ya. Oke, satu hal, irama sinus cuma melihat ada gelombang P diikuti oleh GRS. Lihat di lead 2. P-nya positif enggak? Loh, dok, tapi P-nya aneh, jendulnya agak enggak karuan. Ya, betul. Tetapi P-nya positif enggak? Positif. Satu P diikuti oleh satu GRS enggak? Diikuti. So, this is sinus. Lihat di AVR. Dok, ada P ke bawah sih. Satu P diikuti oleh satu GRS, tapi kok bentuknya enggak seperti biasanya. Ya, memang. Tapi satu P diikuti oleh satu GRS, P-nya negatif di AVR. So, ini sinus. Jangan terjebak dengan bentuk yang nggak jelas gitu. Loh dok, ini kemudian ketika kita melihat EKG yang nggak karuan, kita udah bingung dulu. Iki opo yo, opo yo. Udah nggak usah mikir yang nggak dulu. Kita memikirkan ini EKG-nya sinus atau bukan dengan lihat P di lead 2 dan P di AVR, 1 P di GRS ada nggak? Kalau ada, so itu sinus. Nah, ini memang sinus, tapi nanti kita akan belajar ini adalah sinus dengan LBBB namanya. Nanti kita akan pelajari. Jadi tidak usah khawatir, tenang ya. Pokoknya 1 P QRS, 1 P QRS, 1 P QRS, so ini sinus. Berapa kali per menit? Lihat, 300 bagi berapa? 1, 2, 3, 4 lebih sedikit. Nah, kira-kira mungkin sekitar 75 kurang sedikit. Ya kan? Kalau 4 kan 75, ini 4 lebih sedikit. So, 300 dibagi, makanya mungkin 4 setengah gitu, sekitar 70 kali per menit. Gimana dengan ini? Ini irama sinus atau bukan? Jelas bukan. Loh dok, ada P enggak? Lihat, kita cari. Teman-teman, ada P yang manis, yang konsisten terus enggak? Enggak ada. Gitu. Enggak ada P-nya. Yang enggak jelas. Yang jelas maksudnya enggak ada. So, ini P-nya tidak ada, tidak tampak, tidak jelas. QRS-nya sih ada terus, tapi ingat, irama sinus itu ada satu P dikutuk oleh satu QRS. Kita bilang, gampangnya irama sinus kayak pernikahan gitu ya. Pernikahan tuh kalau orang menikah satu P sama laki sama perempuan itu
kemana-mana ya itu terus gitu. Bentuknya mungkin bisa aja yang laki agak gendut, perempuannya yang krempeng, atau kebalikannya, lakinya kurus, perempuannya agak gendut gitu. Enggak apa, enggak masalah. Yang penting selalu bersama PQRS, PQRS terutama di D2 sama AVR. Kalau ini gimana? Ini enggak tampak P-nya. Laki-lakinya itu enggak kelihatan, perempuannya aja keluar terus enggak karuan. Ya, ini bukan sinus nih, ya. Jadi ini bukan sinus, ini ada irama atrial fibrilasi. Nanti kita pelajari di bagian berikutnya. Ya. Oke, selamat teman-teman telah berhasil mengidentifikasi irama sinus dan frekuensinya. Tepuk tangan dong. Oke, so saya akan berhenti pendek-pendek karena ternyata upload ke YouTube ini tidak gampang gitu. Kadang-kadang tergantung kuota, kadang-kadang kuotanya terbatas. Sekali lagi, sayangnya tidak semua berjalan indah sinus. Sekarang selamat belajar dulu dari bagian 2 ini. Semoga masih sabar untuk mengikuti bagian ketiga. Terima kasih, selamat bertemu lagi di bagian ketiga.